Perkenalkan, nama saya Siti Hoirum, mahasiswa jalur transfer kebidanan 2022 dengan NPM 2122145, ingin memberikan hasil ujian praktek saya tentang asuhan kebidanan kepada ibu hamil. Siang Bu, selamat datang di klinik saya. Adapun di sini maksud tujuan ibu datang kemari untuk memeriksakan kehamilan, ya kan? Nah, di sini saya mau data-data ibu. Nama ibu siapa, Bu? Umurnya 40 tahun. Nama suami? Budi. Umurnya 40. Di sini kehamilan keberapa ini, Ibu, Bu? Kehamilan kedua. Kehamilan kedua. Pernah keguguran, Bu? Enggak, berarti kehamilan kedua, persalinan kedua lah nanti ini ya, Bu ya. Haid terakhirnya kapan, Bu? Haid terakhir tanggal 8 bulan 5 2020. Berarti udah mau melahirkan lah ini ya, Bu, nanti tanggal 15 ya, Bu. Iya, udah dekat-dekatnya ya, Bu. Ada keluhan nggak pada awal-awal kehamilan, Bu? Oh, ada Mual, pusing biasa lah itu ya, namanya baru-baru hamil. Selama ini ada riwayat penyakit enggak, Bu? Ada asma, enggak ada ya, Bu ya? Kita lakukan timbang berat badan dulu ya, Bu ya. 58, Bu. Turun, Bu. Kemudian kita lakukan pengukuran tinggi badan Ibu. 150 ya, Bu. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan bagian perut Ibu ya, Bu ya. Ayo, naik aja ya, Bu. Ada baiknya kita mencuci tangan dulu. Iya, sayang. Pokoknya itu sehat. Ya, lanjutkan sih ya. Tadi bagus. Ya, bagus. Pada pemeriksaan ini dilakukan dulu pemeriksaan pengukuran suhu tubuh. Maaf ya, Bu ya, sedikit ya. Selanjutnya pengukuran vital sign, tekanan darah. Tidak, Bu ya. Hamil pertama normal-normal aja, Bu, tekanan darahnya, Bu. Normal. Tekanan darahnya 110/70 normal ya, Bu ya. Selanjutnya dilakukan penghitungan denyut nadi, dilakukan selama 1 menit. Untuk denyut nadi Ibu normal ya, Bu. Sekalian tadi saya periksa pernapasan Ibu 20 kali per menit. Ini pun termometernya normal, Bu, 36,3. Ibu ya, Bu. Maaf ya, Bu, sedikit ya. Untuk keramas berapa kali Ibu keramas dalam seminggu, Bu? 3 kali. Oh, 3 kali bersih kok, Bu. Saya melakukan pemeriksaan telinga ya, Bu. Oh, bersih telinga Ibu. Matanya, Bu, naik lihat ke atas ya, Bu. Oh, konjungtivanya pun bagus, Bu. Skleranya pun nggak kuning, konjungtivanya nggak pucat. Ini itu maaf ya, Bu. Bersih mulutnya, Bu. Oh, bersih kok, Bu. Skip. Selanjutnya saya akan memeriksa leher Ibu ya, Bu, sedikit ya, Bu. Mana tahu ada bagian yang membengkak, ada kelenjar. Ini tidak ada, aman ya, Bu ya. Untuk bagian ini ya, Bu. Maaf ya, Bu ya. Tidak ada juga, Bu, yang membengkak, Bu. Selanjutnya, Bu, di sini saya akan memeriksa bagian perut Ibu. Di sini saya akan memeriksa ada 4 bagian yang akan saya periksa. Nanti saya juga akan mendengarkan denyut jantung janin Ibu, ya, Bu. Di sini angkat dulu, Bu, kaki Ibu. Oke. Pada palpasi yang pertama namanya Leopard 1. Pada Leopard 1 ini menentukan tinggi fundus uteri Ibu.
Terus Bu, ini dilakukan tinggi fundus utara Ibu dari sini, dari PX sampai ke simfisis 33 cm ya Bu ya. Ya Bu, kita melakukan leopard yang kedua untuk menentukan punggung janin dan menentukan bagian ekstremitas janin. Ini terdapat bagian yang kecil-kecil, bagian ekstremitas janin, sementara pada bagian kanan ibu terdapat bagian yang memanjang memapan, terdapat punggung janin. Untuk leopard ketiga, kita menentukan bagian terbawah janin. Bagian di fundusnya terdapat bagian yang bulat tapi agak besar, lembek, ini bokong. Bagian terbawah terdapat bagian kecil, bulat, melenting, ini kepala. Pada leopard keempat, untuk menentukan apakah kepala janin sudah memasuki pintu atas panggul atau belum. Di sini janin sudah memasuki pintu atas panggul, makanya tangan kita di konvergen, tidak menyatu. Selanjutnya saya akan mendengarkan DJJ Ibu. Tadi kan bagian punggungnya sebelah bagian kanan Ibu. Saya akan mendengarkan DJJ-nya Bu. Penghitungan DJJ ini kita lakukan selama 1 menit. Normal ya Bu ya, 126 kali per menit ya Bu. Selanjutnya pemeriksaan bagian ekstremitas bawah. Di sini akan dilakukan pemeriksaan untuk mengetahui apakah ada odema pada kaki ibu dan adakah varises pada bagian kaki ibu. Pada bagian fibula tidak terdapat odema. Gitu juga dengan bagian metakarpal ibu tidak terdapat odema. Sedikit ya Bu. Tidak terdapat juga varises pada bagian kaki ibu. Pada bagian kaki kanan pun begitu juga. Pada bagian kaki kanan fibula tidak terdapat odema, begitu juga dengan metakarpal tidak terdapat odema, tidak terdapat juga varises. Ya. Ini Bu udah selesai. Nanti kita akan pemeriksaan bagian panggul ibu sama refleks kaki ibu, namanya refleks hammer ya Bu. Ayo duduk ya Bu, miring dulu ya kemarin. Oke. Kakinya menggantung ya Bu ya. Gitu ya Bu. Lagi Bu. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan lingkar lengan atas ibu. Tangannya segini ya Bu. Untuk pemeriksaan ini dilakukan pengukuran dari bahu sampai ke siku. 30 dibagi 2 berarti 15. Langsung diputarkan gini. Untuk lingkar lengan atas ibu 32 ya Bu, normal ya Bu ya. Ini saya akan melakukan pemeriksaan
distansia spinarumnya 25 Bu. Distansia cristarum baca Bu. Ya 29 Bu. Untuk konjumarta externanya 19 ya Bu ya. Normal ya Bu. Udah selesai semua pemeriksaannya Bu. Dari hasil pemeriksaan yang saya lakukan, semuanya dari tekanan dan darah ibu, suhu badan ibu semuanya normal. Udah gitu kan Bu, ini kan udah mau mendekati masa persalinan ibu, kira-kira 10 hari lagi ya kan. Pasti ibu udah tahu apa namanya, tanda-tanda mau bersalin nanti kan udah tahu. Kalau udah begitu Bu, nanti jangan lama-lama, jangan ditantang di rumah ya Bu, cepat-cepat datang ke praktek bidan terdekat ya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya. Ada yang mau ditanya Bu? Ini ada Bu. Udah ya Bu ya.